Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita lupakan dulu deh pelajaran matematika yang kaku. Anggap aja kita lagi ngebangun semacam toolkit khusus di kepala kita. Toolkit buat apa? Buat ngertiin dunia peluang dan ketidakpastian yang sebenarnya ada di sekitar kita tiap hari. Coba deh lihat 3 benda ini, kartu, dadu, bola. Pernah kepikiran nggak apa sih persamaan ketiganya? Oke, emang bener semua bisa buat main-main. Tapi ada satu hal yang jauh lebih fundamental yang ngehubungin mereka. Iya, bener banget. 3 benda ini tuh ibaratnya laboratorium mini kita buat ngoprek aturan mainnya peluang. Dengan mereka, kita bisa loh ngukur segala kemungkinan dari yang mustahil banget sampai yang udah pasti bakal kejadian. Seru kan? Yuk kita langsung selamatin aja. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama dan paling dasar buat toolkit kita, bisa nggak sih 2 kejadian itu terjadi di waktu yang plek bersamaan? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal langsung ngebawa kita ke 2 konsep kunci pertama. Jadi ada 2 rasa nih. Yang pertama, namanya saling lepas. Ini tuh kejadian yang anti barengan, nggak mungkin terjadi bersamaan. Terus yang kedua ada tidak saling lepas. Nah, kalau yang ini, 2 kejadian itu bisa terjadi sekaligus. Biar lebih kebayang, kita bedah satu-satu ya. Coba bayangin deh, kamu ambil satu kartu dari tumpukan. Pertanyaannya, kartu itu bisa nggak sih jadi kartu raja sekaligus kartu ratu? Ya nggak mungkin kan? Nah, itulah inti dari kejadian saling lepas. Begitu satu hasil muncul, hasil yang lain otomatis gugur. Dan kalau digambarin, jadinya kayak gini nih. Keren banget kan visualisasinya? Lihat deh, lingkaran buat raja sama lingkaran buat ratu itu bener-bener kepisah. Nggak ada nyentuh-nyentuh sama sekali. Ya iyalah, kan emang nggak ada yang tumpang tindih. Nah, ini bagian pentingnya. Kalau kita mau hitung peluang kejadian A atau B terjadi, rumusnya gampang banget. Cuma tinggal ditambahin aja peluang masing-masing. PA plus PB. Kenapa? Ya karena nggak ada irisan. Nggak ada yang perlu dikurangin. Simpel kan? Oke, alat pertama masuk ke toolkit kita. Oke, sekarang kita ke lawannya. Gimana kalau kejadiannya bisa tumpang tindih? Contoh paling gampang, seorang siswa. Dia bisa aja suka matematika, dan di waktu yang sama dia juga suka bahasa Inggris. Suka matematika nggak berarti dia nggak boleh suka bahasa Inggris kan? Nggak saling meniadakan. Nah, lihat deh diagramnya. Ada yang beda kan? Perhatiin area yang di tengah itu. Bagian yang tumpang tindih. Nah, itulah yang disebut irisan. Disitulah tempatnya kejadian-kejadian, atau dalam contoh kita, siswa-siswa yang suka kedua-duanya. Karena ada bagian yang tumpang tindih ini, rumusnya jadi sedikit di-upgrade. Kita tetap jumlahin peluang A sama peluang B. Tapi, ada tapinya nih, kita harus kurangin peluang irisan tadi. Peluang keduanya terjadi barengan. Kenapa? Biar adil, supaya si irisan itu nggak dihitung 2 kali. Pinter kan logikanya? Oke, sip. Toolkit kita udah keisi 2 alat nih. Sekarang kita masuk ke level berikutnya. Kita tambahin satu pertanyaan lagi yang nggak kalah penting. Apakah satu kejadian itu punya pengaruh ke kejadian lainnya? Di sini kita ketemu 2 cabang jalan lagi. Pertama, ada yang namanya saling bebas. Ini kejadian-kejadian yang cuek aja, nggak saling ngaruh. Yang satu terjadi ya bodo amat. Nah, cabang kedua adalah bersyarat. Wah, kalau yang ini beda cerita. Satu kejadian bisa mengubah aturan main buat kejadian berikutnya, kayak efek domino gitu. Contoh paling gampangnya apa? Lempar dadu. Coba pikirin, kamu lempar dadu pertama, dapat angka 6. Terus, pas mau lempar lagi yang kedua, apa peluang dapat angka 6 jadi berubah? Enggak kan? Sama sekali nggak ngaruh. Setiap lemparan itu episode baru, bener-bener independen. Nah, kalau kita mau tahu peluang kejadian A dan kejadian B terjadi, caranya gampang. Tinggal dikaliin aja peluang masing-masing. Ingat ya, kata kuncinya dan. Dalam dunia peluang, kalau ketemu kata dan, itu biasanya sinyal buat perkalian. Oke, alat ketiga masuk. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin seru. Coba bayangin kamu ambil satu bola dari kotak, terus bolanya nggak kamu balikin lagi. Itu dia kuncinya. Tindakanmu barusan itu langsung mengubah isi kotak. Kondisi buat pengambilan berikutnya jadi beda. Dengan kata lain, masa lalu mempengaruhi masa depan. Biar gampang, kita pecah jadi 3 langkah aja. Langkah pertama, kita hitung peluang di awal, pas kondisi masih utuh. Langkah kedua, ini yang paling penting, kita update kondisinya. Ingat,
ada satu bola yang udah kita ambil dan gak dibalikin. Dan langkah ketiga, baru deh kita hitung peluang kedua, tapi pakai kondisi yang baru ini. Oke, semua alat udah kekumpul di toolkit kita. Sekarang saatnya uji coba. Kita pakai semua ini buat mencahin satu masalah beneran. Yuk, kita lihat gimana alat-alat ini bekerja di lapangan. Ini dia nih kasusnya. Ada kotak isinya 5 bola merah sama 3 bola kuning. Kita bakal ambil 2 bola satu-satu. Dan perhatiin kata kuncinya. Tanta pengembalian. Nah, ini udah jadi kode keras nih kalau kita lagi berhadapan sama peluang bersyarat. Kalau ketemu soal kayak gini, langkah pertama yang paling bijak adalah data dulu apa aja yang kita tahu. Oke, kita punya 5 bola merah, 3 bola kuning. Totalnya berarti ada 8 bola. Sip, ini kondisi awal kita. Yuk, kita pakai 3 langkah yang tadi. Peluang dapat bola merah di pengambilan pertama? Gampang, ada 5 bola merah dari total 8 bola. Jadi, 5/8. Nah, setelah itu kan bola merahnya nggak dibalikin. Artinya apa? Isi kotaknya berubah. Sekarang, total bolanya tinggal 7. Jadi, peluang dapat bola kuning di pengambilan kedua adalah 3 bola kuning dari sisa 7 bola. Jadinya 3/7. Ngikutin kan? Terus, buat dapat peluang totalnya gimana? Ya, tinggal kita kalikan aja kedua peluang tadi. 5/8 dikali 3/7. Hasilnya 15/56. Dan voila, kodenya berhasil kita pecahkan. Keren kan kalau pakai alat yang pas? Oke, soalnya udah beres. Tapi, terus kenapa? Apa gunanya semua ini selain buat ngitungin bola atau kartu? Nah, ini bagian pentingnya. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal cara berpikir. Soal gimana kita ngelihat dunia dan jadi lebih paham sama yang namanya ketidakpastian. Jadi, ayo kita rangkum toolkit yang udah kita rakit ini. Kalau kejadiannya kepisah, rumusnya tambah. Kalau tumpang tindih, tambah terus kurang. Kalau nggak saling ngaruh, rumusnya kali. Dan kalau saling ngaruh, rumusnya kali juga, tapi jangan lupa peluangnya diupdate di tiap langkah. Gampang kan ngingetnya? Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan. Entah itu mikirin peluang besok hujan, peluang tim jagoan kalian menang, atau hal-hal kecil lainnya dalam hidup. Setelah punya toolkit ini, kira-kira peluang apa sih yang sekarang jadi pengen kalian ukur? Coba deh dipikirin. Selamat mencoba toolkit baru kalian, dan terima kasih sudah menyimak.